ini disuruh menegaskan kepada Allah, kepada manusia, hai Rasulullah Muhammad, kamu harus ngomong dong kepada manusia bahwa kamu itu manusia biasa. Tuh. Ya kan? Bukan seperti malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Terus yang di ayat selanjutnya yang diwahyukan siapa, Pak? Yang diberikan wahyu. Katakan itu. Kan begini, Pak, yang namanya struktur penerimaan wahyu, Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada umat Islam. Itu strukturnya seperti itu. Tapi jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebenarnya semuanya firman Allah. Hanya bisa menegaskan kepada, hai Rasulullah kamu ini harus mengatakan begini ya. Hai malaikat Jibril kamu itu harus mengatakan begini ya. Itu loh. Ya, terus sistematika. Kalau saya lihat sih itu sih yang berbicara adalah kan? Jibril, Pak. Karena di ayat-ayat lain, sebentar Pak Putra, di ayat-ayat lain di Quran 78 ayat 38 seperti yang Pak Putra bilang tadi, bahwa Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi kalau kita lihat di situ, ya, baik ayatnya maupun tafsirnya itu yang berbicara Jibril. Karena makanya dikatakan di situ. Jibril maka itu tidak punya apa-apa. Malaikat Jibril itu sama manusia tinggi mulia manusia. Malaikat Jibril itu tidak punya nafsu. Itu dia hanya kan dia manusia hanya biasa, seperti robot saja, Pak. Malaikat Jibril itu seperti robot, seperti kurir. Ini sampaikan kepada Rasulullah, ini sampaikan kepada sejak kapan Tuhan bisa bikin ciptaan kok robot ya? Kok Tuhan bikin ciptaan robot ya? Semut aja punya free will kok. Semut aja punya free will loh, Pak. Babi aja punya free will. Kenapa kok jadi malaikat jadi robot? Di dalam Islam malaikat tidak punya free will. Yang tidak punya free will di dalam Islam itu cuma malaikat. Konsep, Pak. Kalau ciptaan yang dikasihi itu harus diberi free will. Itu adalah kalau malaikat tidak punya free will, dia tidak memberontak, Pak. Binatang punya free will ini, konsep parah ini, ngaco ini. Konsepnya ngaco pikiran Bapak. Lu ya, itu pencipta kok membuatnya robot. Sampean kalau bikin ciptaannya jadi robot, nggak bisa dikasih nafas dan free will. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan makhluk, pasti dikasih free will. Hello. Itu kalau Tuhannya kamu. Kalau dalam Islam enggak, Pak. Bahkan di dalam Islam itu berzina itu sudah ditetapkan. Jadi muslim itu sudah ditetapkan untuk berzina. Sekalian aja manusia dibikin menurut, capek-capek bikin robot. Ya mungkin. Aja udah semua. Ngapain mesti dibikin jadi begini? Gak jelas. Kenapa Bapak memerintahkan begitu? Bapak bikin agama sendiri saja. Bikin robot ya. Bikin robot ya. Ya sudah kalau Bapak nggak mau bikin robot, ya udah Bapak. Ya udah kalau Bapak nggak mau bikin robot ya. Begini, saya mau tanya dulu. Saya mau ngajak nalar. Temannya nggak bisa punya free will toh. Itu penjelasan Al-Qur'annya seperti itu, Pak. Lalu apakah saya harus melarang? Itu konsepnya ngaco, Pak. Konsepnya ngaco itu. Itu kan pola pikir masing-masing. Ya kan? Bisa. Tuhan itu. Ya tidak bisa itu begini. Kan ada orang yang normal, ada yang orang seperti Bapak. Ya kan? Kalau ada yang orang normal, penjelasan Al-Quran seperti itu ya diterima. Oh, bikin kalau ada orang normal nggak percaya, Pak. Ada tembok Yajud Ma'jud. Kalau orang normal nggak percaya Sulaiman naik karpet terbang. Kalau manusia yang normal itu. Pak Putra, kalau manusia normal, nggak ada yang percaya Quran, Pak. Ya, Sulaiman naik karpet terbang, memuat 16.000. Ada tembok Yajud Ma'jud dari timur. Ada ratusan juta, masa orang diomong bodoh semua? Ya bodoh, mereka nggak tahu bahasa Arab. Coba saya tanya orang Pakistan apa? Mereka nggak tahu bahasa Arab. Buktinya Bapak sendiri nggak tahu Quran, Bapak nggak tahu artinya, Bapak cuma menghafal. Sekarang saya mau cek aja ke personal aja. Saya mau cek ke personal. Kalau ibu memang orang yang perlu dianutin, ibu berani nampilkan foto ibu dan nama ibu nggak secara jujur? Oh jelas berani, memang aku kayak nabimu pakai hijab. Iya. Pak Putra. Coba tampilkan dan KTP. Pak Putra. Saiton. Nabi palsu seperti nabimu itu bertobat, ya. Saiton dikasih free will. Ini Pak Putra. Pak Putra, saya ya.
Hanya orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan seperti Bapak. Kalau tidak orang bodoh, tidak mungkin masuk Islam. Ya, itu kan Mark hanya my word. Kalau bukan orang bodoh, tidak mungkin masuk Islam. Ini pendapat para ahlinya begini. Pak Putra. Kalau ibu ngomong Sekarang berkaca pada dirimu. Pak Putra, hanya orang bodoh yang percaya Sulaiman naik karpet terbang memuat 16.000 sekursi-kursinya. Hanya orang bodoh yang percaya tembok Yajus Majus yang setinggi gunung yang nggak ada buktinya. Islam Pak itu Putra. kan agenda cerita-cerita Pak Putra, tolong jawab. Ini aku tanya serius ini. Memang Quran itu berisi cerita Abu Nawas. Mana ada? Memang. Mana ya namanya? Mana ada Pak? Mana ada 7 orang tertidur 300 tahun di dalam gua seperti dalam Quranmu? Saya tanya, kalau bukan itu dongeng. Hah? Mana ada orang yang goblok masuk Islam seperti kamu? Hah? Kalau bukan kamu dari lahir sudah Islam. Nah, inilah kalau Anda Kamu dari lahir sudah di brainwash agamamu Islam. Makanya otakmu itu terkunci. Kamu percaya ada tembok Yajus Majus setinggi gunung. pimpinan agama Padahal kamu dibohongi. Kamu percaya matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Itu bohong Pak Putra. Kamu sudah dibohongi. Apakah izin, aku mau tanya sama dokter pintar satu ini. Yang seperti itu Pak Putra. akhlaknya. Hanya orang bodoh yang percaya matahari terbenam di kolam lumpur hangat seperti dalam Quranmu. Hanya orang bodoh yang percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan seperti kata Quranmu. Hanya orang bodoh yang percaya Sulaiman naik karpet terbang seperti kata Quranmu. Hanya orang bodoh yang percaya ada tembok Yajus Majus setinggi gunung ada timahnya. Bodoh itu. Sabar. Apakah orang Kristen seperti ini semua? Stupid. Only stupid. Begini, Begini. kawan-kawan. Ya, saya mau tanya, apakah ini cerminan orang Kristen? Kawan-kawan. Orang Kristen, dengar saya Pak Putra, orang Kristen sangat pintar. Orang Kristen yang pintar nggak mungkin percaya Quranmu. Orang Kristen tidak mungkin percaya manusia diciptakan dari al-alaq, dari gumpalan darah beku seperti surat dan Kawan-kawan. Coba dengerin. Saya kasihan dengan Bu Sofiatri. Saya kasihan sama kamu. Mana ada bayi diciptakan dari gumpalan darah beku? Aku tanya. Hah? Teman-teman, Kalau kita mau bicara